Oke, ketemu lagi di episode kedua dari interogasi. Hore. Gak kerasa ya guys ya, udah episode kedua aja. 2000 episode ke 2000. Jadi 2990 sekian. Ya, jadi gue masih diintegrasi. Ternyata dari fans gue dari yang 600 subscriber itu masih bertanya-tanya. Iyalah, nggak juga sih. Ya, masih ada pertanyaan tersisa dari beberapa DM segala macam yang belum sempat dibahas. Juga ada beberapa pertanyaan dari siswa-siswa gue di SMK Putra Pertiwi. Juga ada siswa dari yang magang di kantor ini juga ada. Nah, ya, dari Afrika juga ada pertanyaan Afrika, Zimbabwe, banyak pertanyaan. Ya. Jadi banyak pertanyaan, gue pun juga banyak pertanyaan tentang arti kehidupan. Asik. Kok gini amat gitu hidupnya. Nah, karena masih berhubungan dengan digital imaging, terutama gue sebagai yang katanya digital imaging artis, yang gak artis-artis amat. Jadi gue serahkan pertanyaan kembali ke Mas Robin yang ada di sana. Jadi ini siaran langsung. Silakan Mas Robin, bagaimana keadaan di Italia? Oke, silakan Mas Robin. Pertanyaan pertama dari 200 pertanyaan. DI artis itu apa dan kerjaannya ngapain aja sih? Lu kan produser. Lu yang integrasi. DI artis itu apa? Kerjaannya apa aja? Oke, dia pertama gue kasih tahu dulu. Dia itu Pak adalah digital imaging, ya. Digital imaging itu apa? Adalah tukang gosok-gosok foto, ya, tukang manipulasi foto, tukang tipu, tukang tipu. Yang nggak ada diada-adain, yang jelek dibagus-bagusin. Ya kayak gitu juga sih. Ya pertama dia itu adalah digital imaging, oke. Artis itu adalah seniman. Sebenarnya bisa dibilang seniman digital. Tapi gue pribadi sebenarnya gue nggak nyebut diri gue seniman, ya. Karena seniman itu sebenarnya orang-orang yang otaknya udah luar biasa banget ya, luar biasa antariksa, luar angkasa banget ya otak. Iya, imajinasinya udah out of the limit, push to the limit, out of the box, ya. Jadi gini, kalau menurut gue tuh ada dua jenis pekerja seni. Ada yang tipikalnya operator, ada yang tipikalnya juga seniman. Nah, seniman itu biasanya mereka yang bikin karya itu dari benar-benar nggak ada. Mereka yang mengkonsepkan sendiri, ya kayak pelukis segala macam itu seniman, pure seniman. Ya, mereka yang bisa menumpahkan isi hatinya dia, kegelisahannya segala macam. Nah, kalau gue bilang gue juga nggak seniman amat sih, walaupun dibutuhkan unsur kesenimanannya gue juga dalam kerja. Jadi gue lebih tepatnya gue nih sih operator kali ya, operator sebenarnya karena banyak juga kerjaan yang briefnya udah ada dari klien. Sorry bentar, matiin dulu. Oke. Ada briefnya dari klien, cuman kan klien kadang-kadang ngasih nggak detail tuh, ya kan, dimintanya cuma minta truknya backgroundnya pasar, ya kan, nggak mungkin kan gue tinggal motret pasar Ciputat, tempelin truk udah jadi, ya jadinya kayak truk dinas kebersihan ntar jadi, kan, backgroundnya amburadul segala macam. Nah tugas gue, disinilah kesenimanan gue dibutuhkan. Ya, gue ngeset dimana tetap pasarnya walaupun dirapiin, nggak ada sampah, tetap kelihatan pasar gitu ya. Ya karena apalagi kalau truknya jualannya buat Indonesia, pasarnya harus kesana Indonesia banget kan ya. Nah truk itu ya dibutuhkan nanti baru secara teknis baru gue bikin lightingnya nyambung dengan pasarnya. Nah kalau kerjaannya apa aja, yang udah pasti ya mendigital imagingkan sebuah foto. Bentar ya. Kerjaannya sudah pasti ya mendigital imagingkan sebuah foto, meretas foto, ya kan? Nah, apalagi ya kerjaannya ya? Ya ngebagusin foto, ngebersihin, terus membuat komunikasi fotonya lebih kena, karena kan nggak semua foto bisa langsung dieksekusi di satu tempat.
Ya iklan mobil mau naik gunung segala macam kan nggak mungkin potretnya juga di gunung. Ya kan, dibikinlah segala macam karena biasanya keterbatasan waktu, keterbatasan budget klien juga segala macam. Ya paling itu sih kerjaannya. Selain itu kerjaannya ya begadang. Itu kerjaan plus-plusnya tuh. Apalagi? Hal apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang DI artis? Hal yang dibutuhkan. Nyogok orang dalam kali. Iya, biar dapat jabatan nih ya. Saya dapat ke inian, posisi dan kedudukan. Asik. Apa yang dibutuhkan ya? Yang pasti ya skill sih, pasti skill Photoshop. Cuman kalau skill aja nggak cukup. Karena butuh apa namanya ya? Gini loh, digital imaging itu kan identik dengan fotografi. Mau nggak mau, lu mesti paham paling sedikit banyaknya teori tentang fotografi. Ya kayak paling basic misalnya, kalau foto backgroundnya matahari dari kiri, ya lu mesti paham bikin objek yang matahari juga dari kiri, itu udah mendasar sekali. Shadownya kayak gimana itu udah ada project-project yang mendasar banget. Ya sisanya ya apa yang dibutuhkan? Ya skill, logic, ya kan? Skill sama logic udah. Sisanya yang dibutuhkan lagi mental, Ben. Ya kan, mental nggak tidur, ya mental lu masih kuat ya. Jadi mungkin masuk tentara mau jadi dijari sama, mesti mentalnya masih sama-sama kuat, sama-sama kuat disiksa, gitu kan? Ya mental cuma mesti siapin karena kerjanya teknis banget dan takes time banget ya dari pengalaman gue. Ya ada kerjaan mesti 3 hari, 4 hari, seminggu nggak tidur segala macam, apa kolotnya tinggi segala macam ya umum lah. Kayak berasa ya, banyak kerjaan seni juga kayak begitu sih, animasi juga kayak gitu. Rata-rata kerja seni yang dibutuhkan ya mental juga, karena kalau mau enaknya doang susah, ya kan? Apalagi? Skill nego sama klien. Kalau skill nego sama klien, apa yang mau dinego? Nego, ya itu kalau freelance. Ya itu bagian dari mental juga kan? Bukan mental. Sama lagi satu lagi ya mungkin yang dibutuhkan adalah keikhlasan hati, ya kan, deadline-nya seminggu, bayarnya 2 bulan, Siap, ya kan, kalau kliennya ajaib, ya kan, pas deadline ada, pas ditagih ngilang, ya kan, nah, iya, ya itulah, ya sama sih kayak kerjaan freelance lainnya. Kerja seni segala macam ada aja, cerita-cerita bayar telat, bayar susah segala macam ada aja. Tapi giliran deadline galaknya setengah mati. Ya nggak semua klien begitu, nggak semua klien. Nggak, klien gue mau baik-baik. Alhamdulillah klien selama ini mah perusahaan A, B, C baik semua. Ya pernah telat bayar, baik semua. Nah, apa? Om Iqbal ini spesialis DI artis apa? Bikini. Iya, pose-pose panas, cewek-cewek seksi, bikini, lingerie, G-string, nude. Takkan muka lu bokep. Spesialis. Gue lebih banyak otomotif yang pasti. Ya kan, kayak misalnya kayak Suzuki, Isuzu, Yamaha tuh udah klien lama kita lah. Ya. ya otomotif banyak kan. Tapi gue masih juga terima project-project non otomotif ya, beauty, produk-produk yang ada talent-talentnya segala macam ya, kayak Traveloka segala macam masih gue terima juga sih. Gitu. Sebenarnya itu juga kerjaan-kerjaannya sama aja sih gitu. Cuman ya kalau otomotif karena lebih teknis aja dan gue lebih suka aja gitu. Apa lagi? Nah, hubungan sama otomotif, apa sih hal yang harus dimiliki seorang DI artis otomotif? Harus punya mobil. Kalau nggak punya mobil nggak bisa jadi artis. Urat bos? Nggak bisa. Harus orang kaya yang jadi artis mobil. Karena gue juga baru punya mobil setahun yang lalu. Gue jadi artis mobil tuh kurang lebih 13 tahun. Ini tahun berapa sih? Iya, 13 tahun, 14 tahun.
Nah baru punya mobil setahun yang lalu. Itu udah mangkrak sebulan tuh. Koplingnya jebol. Minimal wallpaper ya. Minimal wallpaper ya. Terus yang masih dipunyain lagi apa ya, kalau di atas mobil pasti Logic ya. Karena teknis pengerjaannya beda banget. Lu mesti bikin foto lebih beauty, lu mesti bikin ini itu segala macam. Ya kan? Shape-nya lebih cantik segala macam. Logic ya. Kalau teknis sih nggak jauh beda lah, teknis ngejain DIY mobil sama DIY bikini ya segala macem sama aja. Apa lagi? Bentar. Apa lagi ya dibutuhin? Udah sih itu aja, lebih ke logis sebenarnya. Karena banyak memang di artis yang kayak gue bilang, banyak di artis yang memang bisa di episode sebelumnya gue bilang, banyak di artis jago beauty belum tentu jago otomotif. Karena beauty itu lebih artistik sebenarnya, tapi mobil itu lebih teknis. Nah, gue orangnya lebih teknis daripada artistik, gitu. Balik lagi ke orangnya. Orang kan karakternya beda-beda. Ada yang matematisnya bagus, ya kan, ada kemampuan ruangnya bagus, ya kan, otak kanannya bagus, otak kirinya habis segala macam. Nah, yang susah nggak punya otak. Jadi IQ Anda? IQ gue 118. 118. Memang itu ya, gitu ya. Tapi itu dulu. Kemarin buat DP rumah udah habis 10 kayak. Ya bos. Mungkin butuh referensi nggak? Referensi pastilah, semua kerja butuh referensi. Bahkan seorang finance keuangan kantor di bank juga mungkin butuh contoh atau referensi juga kali kerja. Nggak bisa main ketak-ketik uang orang kan, dia butuh kerjaan lamanya. Bagaimana proses kerja semua sama sih. Gue rasa semua kerjaan butuh referensi lah. Karena nggak ada orang yang sebegitu canggih, bahkan Steve Jobs pun mau produksi barang jadi mau cari referensi dulu kok. Nggak ada orang segitu dewanya, karena zaman sekarang kan ya kerjaan-kerjaan kita muter di situ aja. Jadi maksudnya buat orang yang tadinya ngerjain biasanya beauty mau ke otomotif ya bisa belajar ya, bisa semua pasti bisa, semua pasti bisa. Cuman semua pasti bisa. Cuman memang balik lagi ke bukan pola pikir ya. Kemampuan orang kan beda-beda. Ada yang kemampuan ruangnya bagus, ada yang kemampuan matematisnya bagus, segala macam. Ada yang logiknya lebih bagus, tapi ada yang artistiknya lebih bagus, segala macam. Ya kan, ada yang orangnya otak kiri, ada otak kanan, segala macam, ya kan. Nah, susah yang kayak lu yang nggak punya otak, gitu. Dari lu. Yang kemampuan kayak gitulah, maksudnya semua pasti bisa. Cuma sih gue berharap jangan ada yang bisa, biar gue sendiri aja yang ngerjain. Aman, pasar aman. Iya, aman, pasar aman gitu. Jadi gue main di bisnis itu Blue Ocean, ya kan, biar pasar aman. Ya bos. Kalau banyak yang bisa kan gue repot, man. Nah, ada jurusan khusus nggak buat belajar digital imaging? Setahu gue sih nggak ada ya. Gue belum pernah lihat kampus atau sekolah ada digital imaging. Bahkan mungkin digital imaging itu bukan kerjaan populer sebenarnya. Taunya orang tuh digital, taunya tuh anak-anak tuh atau orang-orang tuh desainer grafis. Mungkin dianggapnya sama aja digital imaging kalau di mata awam ya desain grafis juga. Padahal gue rasa ya memang bukan nggak populer sih. Nggak populer. Karena dia malu-malu. Oh, digital imaging itu orangnya malu-malu rata-rata. Iya, nggak supel, nggak asik lah. Dia banyak diam-diam aja gitu. Ya memang nggak populer. Gue pun baru tahu ada namanya digital imaging itu setelah ya memegang di fotografi. Sekarang juga orang pada tahu, oh ini foto aja tuh, edit foto ya. Orang tahu yang gitu lah. Tapi karir digital imaging tuh orang nggak tahu. Jadi lebih karena kenapa? Lebih ke prosesnya apa memang dia nggak terlalu penting kan atau mungkin enggak, tapi memang gini loh. Karena kami itu hidup dalam bayang-bayang fotografer. Gitu loh. Kami ini hidup dalam bayang-bayang fotografer. Tanpa fotografer nggak ada digital imaging. Ya kan? Jadi kalau fotonya bagus, dianya bagus ya fotografer yang diselamatin. Tapi kalau jelek masih digital imaging ini. Masih digital imaging yang disalahin. Iya kan? Pernah ada masalah nggak atau cekcok lah sama fotografer? Enggak lah, fotografer klien gue baik-baik semua. Nggak pernah ada masalah. Ya,
Ya paling digebukin lah. Enggak sih. Karena hasil fotonya yang jelek mungkin, tapi diminta buat bagusin fotonya. Kalau sampai masalah sih enggak. Tapi kalau foto jelek minta bagusin banyak. Oke sih ya. Iya. Tapi kalau sampai jadi masalah enggak? Karena memang ya tugas awalnya di Chili Magic satu untuk mempercantik. Ya, itu tugas utamanya. Mempercantik, kemudian memanipulasi. Nah, kan? Terus apalagi ya? Memperbaiki. Ya kan, memperbaiki ya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ya mungkin diperbaiki di situ. Ya, iya, memanipulasi segala macam tadi udah disebut dan terakhir lagi nyebokin. Nah, itu. kesalahan itu ya. Cuman ya biasa itu udah bagian dari karena kan foto nggak semuanya juga bisa perfect juga. Walaupun secanggih-canggih teknologi. Ya kan? Ya cuman ya udah biasa lah. Cuma kalau jadi masalah kayaknya nggak pernah sih sampai yang gimana banget nggak pernah. Gue sih ya ngedumel ya di belakang aja lah ya kan wah. Cuman nggak pernah lah. Gue kan orangnya juga baik, klien gue juga baik-baik semua ya. Mas Agus, Mas Luki, ya, Mas Nunu, Mas Tajul, semua orang baik-baik kok semua. Oke, nah ini nih ada ini nih ya. Kenapa klien suka telat bayar padahal kerjaannya sudah selesai dikerjakan? Lu tanya aja sama kliennya. Lu tanya aja sama kliennya. Oke, dari sisi ini nih, dari sisi pekerja kreatif nih. Mungkin kliennya sibuk ya kan, udahlah kita ngertiin aja lah, ya kan. Kliennya sibuk, banyak kerjaan ya wajar ya dia lupa bayar. Bismillah, proyek baru. Enggak, klien gue mah nggak pernah telat bayar, nggak pernah telat bayar, nggak pernah lupa bayar, enggak. Tapi sejauh ini sih, kalau pribadi nggak ada sih sampai parah-parah banget tuh nggak ada sih. Paling ya alasan yang paling sebel gue denger ya invoice-nya keselip gitu doang udah. Cuman ya paling mundurnya setahun. Iya banyak amat tuh nggak ada paling mundur 15 hari kan ada perusahaan yang per 15 hari bayar, ada per 30 akhir bulan tanggal sekian keluar atau per hari Jumat juga ada. Tapi biasanya nggak ada sampai parah-parah banget nggak ada lah. Yang parah-parah ini pas pandemi ini doang. Nah, tapi pada dasarnya masih bisa sebenarnya sih kalau gue nggak butuh duit amat sih masih bisa dimaklumin sebenarnya. Karena gini ya. Cuma sebenarnya gue butuh duit jadi gue bisa maklum. Maklum itu kan ketika lu dalam posisi jiwa lu lagi tenang, ya kan. Tapi kalau lu udah terpuruk nih, lu nggak bisa maklumin orang, ya kan. Iya, cuma lu naik motor habis gajian ya kan, kesenggol orang, pasti lu bisa maklum. Oh ya udah, biarin lah orang bego gitu kan ya. Coba lu lagi habis bayar cicilan rumah ya kan, terus habis bayar uang sekolah, terus insentif lu nggak cair, bos lu habis ngomel-ngomel di kantor, nggak usah kesenggol motor, dipelototin orang di jalan lu bisa ribut. Analoginya gitu kan. Iya. Iya, tadinya gue mau maklumin nih pandemi telat bayar gitu kan. Cuman gue lagi nggak bisa maklum masalahnya. Oke. Nah ini tanya lagi nih hubungan sama itu. Itu siapa aja sih yang nanya? Oke, ada cara nggak biasanya yang dilakukan untuk nagih pembayaran ke klien? Terakhir gue pakai mata elang sih. Gue taruh depan kantor ya. Bang, pokoknya mobilnya bang, B nomor sekian-sekiannya, bang. Diikutin tuh. Ini bisa pecah-pecahin gitu. Iya, bisa pecahin gitu. Bakar mobilnya gitu kan. Nah. Kalau cara nagih, kita pakai pinjol aja lah. WhatsApp dulu ya kan, sekali, 2 kali, telepon ya kan. 3 kali ya gua ini pakai boneka ya. Gitu, ya boneka tusuk gitu, tusuk biji ya. Kalau cara nagih ya selama ini sih kalau klien bilang belum bisa bayar gitu nggak bisa ngapa-ngapain juga, paling nanyain sampai busa lu sampai nggak diangkat telepon lu nanya. Cuman gue nggak pernah sampai kondisi kayak gitu. Cuman ya teman-teman gue ada cerita sampai nagih sampai berbulan-bulan sampai diteleponin nggak diangkat. Tapi alhamdulillah gue bilang ini bukan manis-manisin klien gue ya, tapi emang klien gue baik banget semua sih. Iya, kayaknya. Baik ya. Nah,
baik kayaknya. Baik. Cuman nggak pernah sampai diteleponin di ini, paling sorry bro belum diproses, paling biasanya tanggal sekian, paling minggu depan siapa yang tahu. Tetap ada garansi lah dari mereka segala macam. Ya tapi kalau udah pernah nggak ya sampai kayak begitu? Caranya sabar. Ya sisanya ya gini ya, menurut para ulama atau guru ngaji gua, kalau mau fee lu cepat cair lu sedekah. Ya kan? Fee lu 20 juta, lu sedekah 20 juta. Ya. Balik modal kan? Nah, iya. Ya. Mending nggak usah sama sekali. Ya tapi gitu, maksudnya ya menurut orang-orang yang guru spiritual gua, asik. Perbanyaklah sedekah. Jadi project masuk banyak, bayar enteng segala macam, ya kan? Gua kan sering sedekah nih kan di kantor nih, beliin minuman, teguk, teh pucuk lagi. Apa namanya? Janji jiwa. Apa? Gimana deh Indonesia? Janji jiwa, janji jiwa. Yang paling sering kenangan 1 liter, double espresso, low sugar. Waduh, tuh udah teman begadang tuh. Ya. Bismillah endorse. Amin. Amin. Ya, bos. Apa lagi? Oke, balik ke laptop. Oke, cara memulai karir menjadi diabetes. Cara mulai karir jadi artis. Masa jadi OB kayak gue dulu sih? Jadi asisten dulu. Kalau sekarang kayak harusnya lebih gampang sih harusnya. Cara memulai. Cari orang dalam kali ya. Lah iya, lu magang di fotografi, bener. Lu magang di, karena gini, lu belajar di luar, bukan dengan project real, itu beda men sama kerjaan project real beneran. Memang nggak apa-apa, itu ngasah skill sih, nggak masalah. Tapi ketika lo dibutuhkan buat dihadapkan dengan project real, itu kadang-kadang kasusnya beda. Ya, kasusnya beda. Kemudian waktu kerja juga beda, tuntutannya beda. Kalau lu pelatihan doang di rumah, berkomunitas, ya nggak apa-apa, berkomunitas itu juga bagus. Lu bisa dapat teman baru, dapat kerjaan, set job segala macam. Tapi ini untuk yang benar-benar belum pernah ya. Gue rasa kalau mereka udah pernah, udah tahu lah trik-triknya segala macam. Nah artinya kalau memang lu mau nyemplung ke profesional, lalu mulai dengan orang profesional, ya kan? Kalau mau wangi, lu bergaul sama tukang parfum, ya kan? Jangan bergaul sama tukang daging, ya kan? Kenyang nanti lo. Artinya gitu, maksudnya ya lu banyak-banyak magang, dan kemudian jangan money oriented juga. Kadang-kadang ada skill masih Senin Kemis minta gaji hitungan satu project. Iya, ya lu masih berkorban dulu, siapin mental lu buat belajar. Ya kan, paling nggak 2-3 tahun ya digaji berapa aja, telan aja pahit-pahit dulu. Karena apa? Yang lu butuhin ilmunya. Itu kalau dari sisi bijaksana gua. Ya kan? Tapi kalau nggak mau lewatin cara-cara kayak begitu, ya susah men. Lu dapetin kerjaan profesional. Semua tuh ada linknya. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba, sorry nih, pabrik mobil A atau fashion B langsung kontak lu buat kerja, nggak mungkin juga. Iya, bangun gini. Portfolio boleh, portfolio pribadi, portfolio belajar segala macam boleh. Tapi kadang-kadang mereka ngeliat portfolio profesional lu juga. Itu pandangan gue ya. Orang mungkin caranya beda-beda. Tapi ketika gue di Airlinks ya gue yang gue jual apa portfolio gue. Selama gue di Agustinus, gitu. Lagi. Oke, tips buat yang baru terjun ke dunia kreatif. Nggak usah. Tips buat adik-adik yang baru. Kayaknya buat adik-adik SMA, SMK, mahasiswa yang baru lulus, ya kayaknya nggak usah masuk industri seni. Jadi karyawan aja, ya kerja di agensi, nanti kasih jobnya ke kami. Gitu, ya. Nggak. Ya boleh lah masuk industri kreatif boleh. Mental yang masih disiapin adalah mental beragama. Jadilah pekerja seni yang taat beribadah, kemudian berakhlak mulia, kemudian ada mental bekerja yang ikhlas,
di sisa jam berapapun kerja. Nah, yang pasti adalah kalau mau tipsnya mau jadi pekerja seni adalah perbanyak referensi. Perbanyak belajar karena industri kreatif itu terus berkembang setiap harinya, nggak gitu-gitu aja. Ya, mau update, nggak kuper. Kemudian banyak baca, banyak nonton, banyak dengar musik, banyak segala macam input kreatif juga segala macam. Jadi asupannya juga masih kreatif. Lu mau jalan kreatif, asupannya kreatif. Itu nggak bisa lu idealis juga. Pokoknya ini dong, lu jadi seniman, jangan jadi pekerja kreatif. Gitu. Biasanya seniman kan memang idealis, ya kan? Pekerja kreatif tuh nggak idealis. Mereka kan memang kita dipekerjakan untuk memuaskan hasrat. Salah ya? Kita dipekerjakan untuk mewujudkan imajinasi klien. Asik. Itu hasrat. Hasrat dan imajinasi. Iya, gitu. Siap. Apa lagi mau tanyain? Dah. Oke. Itu siapa sih yang nanya? Banyak banget, anak siapa lagi nanya itu? Oke. Sampai di sini dulu episode 2 interogasi. Ya, sampai ketemu lagi nanti di episode ketiga dengan interogasi yang tidak menarik, ya, dan tidak bermanfaat. Ya, ini nanya-nanya begitu doang. Iya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, share, download. Jangan kalau download mah. Jangan. Udah dijual lagi. Ya. Jangan lupa untuk itu. Nanti ya buat yang ada pertanyaan seperti gue bilang di episode yang lalu, kalau ada pertanyaan silakan komen aja di bawah di kolom komen. Gue jawab yang udah subscribe, yang belum subscribe dulu baru gue jawab. Nanti tunjukin bukti transfernya ke WhatsApp 081297. Kemudian jangan lupa kalau ada kerjaan kirim-kirim email ke ilinks@gmail.com. Nanti penawaran harganya dikirim. Ya. ilinks.id@gmail.com. Bener kan? Instagram Instagram. Nah, mampir juga ke Instagram kita @ilinks, kan. Kemudian jangan lupa mampir juga ke Behance kita ilinks Indonesia. Ya, kalau melihat proses-proses foto yang lain yang belum ada di YouTube. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Apa nama acara ini tadi? Interogasi. Sampai jumpa.